Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Aldarisa. Saya dari Prodi PIAU 2B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu yakni Ibu Rika Devianti, SPDI MPD. Di sini saya dari Prodi PIAU 2B. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Dan yang ingin saya jelaskan di sini ialah yang pertama definisi pendidikan PAUD. Dan yang kedua pengertian belajar, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat diagnostik. Nah, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, definisi pendidikan PAUD. Apa sih itu pendidikan PAUD? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu. Dan pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Apa sih itu pengertian belajar? Nah, di sini dapat kita ketahui belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan tingkah laku tertentu, baik dengan dapat diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati secara langsung sebagai pengalaman latihan dalam interaksinya dengan lingkungan. Di sini ada pendapat para ahli, yakni Surya 1997 mengartikan bahwa belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungannya. Nah, sementara itu Surya juga mengemukakan bahwa hasil belajar akan tampak yang pertama dalam kebiasaan si anak. Peserta didik belajar bahasa berkali-kali, menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur yang keliru, sehingga akhirnya ia terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. Dan yang kedua, keterampilan seperti menulis, berolahraga yang meskipun sifatnya motorik, keterampilan-keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak yang teliti dengan kesadaran yang tinggi. Dan yang ketiga pengamatan, yakni proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera secara objektif sehingga peserta didik mampu mencapai pengertian yang benar. Dan yang keempat, berpikir asosiatif, yakni berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan yang lainnya menggunakan daya ingat. Di sini juga ada teori belajar menurut Piaget, teori belajar kognitif menurut Piaget, yaitu menurut Piaget mengatakan bahwa perkembangan kognitif individu meliputi 4 tahap. Yang pertama, sensori motor, yang kedua, free operasional, yang ketiga, konkret operasional, dan yang keempat, formal operasional. Baiklah, yang ketiga ialah evaluasi belajar. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang terdapat
atau berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Teori belajar anak usia dini. Yang pertama, belajar melalui bermain. Tentu ada tujuan yang ingin dicapai melalui perkembangannya si anak. Yang kedua, menstimulasi perkembangan. Belajar itu menstimulasi perkembangan. Nah, kembali lagi, perkembangan apa yang ingin kita stimulasikan kepada anak? Tentunya kondisi belajar kita sesuaikan dengan tujuan yang ingin kita capai. Dan yang ketiga, merasakan pengalaman. Jadi dalam belajar itu juga hendaknya kita ciptakan pengalaman tertentu pada si anak, dan pastinya kita menciptakan pengalaman yang bernilai positif dan menghindari pengalaman yang bernilai negatif. Dan yang keempat, semua aspek perkembangan. Ingat, aspek perkembangan yakni ada 6 aspek. Kemudian dalam belajar itu tidak hanya untuk membuat anak pintar saja pada aspek kognitifnya, mengenal angka, mengenal huruf, berhitung, menulis, membaca, akan tetapi aspek emosional, sosial, moral, agama juga harus kita kenalkan kepada si anak. Nah, kemudian pembelajaran di PAUD. Menurut Permendikbud 137 tahun 2014, pembelajaran adalah proses interaksi antar anak didik, antara anak didik dengan pendidik, dengan melibatkan orang tua serta sumber belajar pada suasana belajar, dan bermain di satuan atau program PAUD. Kemudian pelaksanaan pembelajaran melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif secara memberikan keseluruhan untuk kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi anak. Kemudian kualitas pendidikan PAUD. Nah, ini sangat penting sekali, bahwasanya kualitas dipengaruhi beberapa faktor, yaitu pertama, sudah pasti anak atau siswa tersebut. Seberapa besar minat sang anak untuk belajar, maka itu akan mempengaruhi kualitas dalam pendidikan PAUD tersebut. Yang kedua, orang tua memberikan dampak yang sangat besar, seperti dukungan diberikan orang tua kepada si anak. Orang tua mendukung, tentu kualitas anak dan anak akan baik jikalau orang tua juga mendukung si anak. Dan yang ketiga, program pembelajaran dan evaluasi. Program apa yang guru rancangkan? Tentunya guru juga harus mengevaluasi terhadap program tersebut. Apakah tercapai sesuai yang diprogramkan, apakah tidak? Itu sangat mempengaruhi kualitas pendidikan tersebut. Dan yang selanjutnya, lingkungan. Lingkungan termasuk juga faktor yang penting dan mempengaruhi terhadap kualitas. Yang keempat, yakni diagnostik kesulitan belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar seseorang.
Nah, hambatan itu menyebabkan orang tersebut mengalami kegagalan atau tidak berhasilnya dalam mencapai suatu tujuan belajar. Sini saya akan mengambil kesulitan belajar pada si anak, yakni kurangnya berkonsentrasi terhadap apa yang diajarkan oleh gurunya, sehingga si anak kurang memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan di sini saya akan membuat video nanti terhadap anak yang kurang berkonsentrasi, bagaimana caranya belajar sambil bermain akan membuat dia konsentrasi dan ingat apa yang dijelaskan oleh gurunya, apa yang diberikan oleh gurunya terhadap si anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Aldalisa. Nama saya Dafia. Kali ini kami akan membuat video. Saya akan mengajarkan Sapa bagaimana belajar sambil bermain akan tidak mengurangi konsentrasi Sapa dalam belajar. Baiklah Sapa, sekarang kita mengeja huruf hijaiyah. Ini huruf apa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ho, zai, sin, shin, sod, dot, to, lo, ain, ren, pa, mub, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah. Ya. Terus kita lanjut ke huruf lepas, yaitu ini apa Sapa? A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ya tepuk tangan dulu buat Sapa. Sapa akan membuat huruf menggunakan precision. Sapa silakan buat huruf menggunakan precision yang sebagaimana yang telah ibu bikin di papan tulis ini, precision. Angka 1. Sekarang kita tempel angka 1-nya. Sekarang bikin angka 2 lagi. Satuannya sudah jadi. Sekarang kita tempel lagi. Angka 4.
Dah. Kali ini saya akan mengajarkan Safa untuk mengenal nama buahan dan warnanya. Safa, ini warna apa Safa? Buah apa ini? Buah anggur. Kalau ini buah apa? Warnanya warna apa? Kuning. Yang ini buah apa? Warnanya kuning. Kalau ini Strawberry. warnanya, Merah. kalau yang ini Brokoli. warnanya Hijau. Muda. hijau muda. Kalau yang ini yang terakhir Biru. warnanya Orange. oranye. Pintar, tepuk tangan Safa dulu. Nah, inilah hasil dari adik Safa yang membuat angka dari plastisin atau menggunakan plastisin, dan berakhirlah video kami. Akhir kata, wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.